acara live streaming GoPlay Indonesia bersama Senandung Pelangi dan Alfa Primero. Wah, seneng banget nih akhirnya kita bisa ketemu lagi ya hari ini. Dan ini udah gak terasa ya, ini tuh udah live streaming keempat kita loh bersama GoPlay Indonesia. Bener banget, aku kangen banget. Minggu lalu kita udah membawakan live streaming ini dengan baik. Iya, Sekarang bener kita mau banget. bertemu lagi dengan kalian. Pastinya kita seneng banget ya, setiap Sabtunya kita bisa ketemu sama teman-teman semua, walaupun lewat Bener. layar kaca gitu ya. Bisa nyanyi bareng, Bisa nyanyi bareng, bisa ngobrol bareng, bisa pokoknya ngobrol banyak juga banget. lewat chat ya. Mm. Nah, oke. Sebelumnya kita harus tanya-tanya dulu dong pastinya. iya. Kamu gimana nih kabarnya Bertus? Aku baik dong pastinya. Yeay. Gimana nih, kamu lagi sibuk apakah? Kalau aku kegiatan sekolah seperti biasa, tugas numpuk Iya, ya. tahu. Namun sekarang tuh aku lagi dapet dubbing baru lagi. Kan kemarin aku cerita nih, Iya. aku dapet dubbing ya Iya. kan, 20 episode. Sekarang dapet lagi. Wah, tepuk tangan dulu teman-teman semua buat Bertus. Keren banget, slay. Agak terlalu bersemangat ya kak, bersemangat, bersemangat banget. Kesenggol, oke. Oke. Jadi aku tuh mendadak kemarin itu aku langsung di WA ke orang tuaku Yes. bahwa aku dapet dubbing, job Wah. dubbing lagi, langsung Yeay, kontrak. keren tuh. banget loh Di guys. situ aku tuh ngerasa seneng banget, pastinya. Ya, aku juga seneng sih, seneng banget sih pastinya ya. Iya. Selamat Oh, Bertus. kalau kamu gimana nih? Kalau aku Mungkin kegiatan di sekolah atau tentunya gimana? sebagai pelajar yang sekolahnya itu 25 km dari sekolah, tentunya agak capek ya. Oh iya Glenn, aku sorry ya ini. Iya, yang apa, Aku apa, baru apa. inget nih, kayaknya kamu kemarin baru selesai paduan suara ya? Betul banget. Jadi aku sama Wah. teman-teman di sekolahku baru aja habis lomba paduan suara Jakarta Timur, dan puji Tuhan bisa dapat juara 1. Iya, hebat banget. Seneng banget, walaupun kita kayak Congrats. makasih loh, persiapannya tuh nggak yang heboh banget gitu loh. Karena emang dadakan sekolah kita dapat infonya, jadinya semuanya serba buru-buru. Tapi aku bersyukur banget karena bisa dapat hasil yang maksimal, dan nanti kita akan lomba lagi sekitar bulan November. Wih, keren Ya. banget. Tapi Ya. hebat sih kamu Glenn. Makasih. Maksudnya dalam waktu yang sesingkat itu kamu bisa latihan sampai bisa dapat juara 1. Iya, aku seneng banget sih karena teman-teman semua solid, semuanya kerja keras, Kerjasamanya iya, ya. semuanya suka banget paduan suara, dan kita juga dapat coach yang sangat luar biasa, dan juga pastinya orang tua dan guru pembina yang sangat suportif, jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar. Iya. Aku senang banget paduan suara, tapi ya jadinya aku kayak ketinggalan tugas gitu-gitu, udah wajar lah ya Iya, kalau iya. lomba dari sekolah. Tapi kamu pasti bisa ngejar kalau aku Amin, percaya. makasih. Ini habis dari sini langsung kerjain tugas nih. Boleh live streaming sambil ngerjain tugas? Ini boleh ya. Kita live streaming sambil kerjain tugas ya. Terus kan kemarin nih kita mengikuti ajang bergengsi yaitu apresiasi kreasi Indonesia. Nah, menurut aku ya, aku mau tanya nih, gimana sih perasaan kamu pas mengikuti ajang bergengsi yaitu apresiasi kreasi Indonesia? Kalau pertama-tama pastinya bangga banget sih. Aku bangga dan Pasti bersyukur. itu. Awalnya kaget juga ya, ternyata kita dapat kesempatan untuk ikut ajang apresiasi kreasi Indonesia ini. Dan aku seneng banget karena lewat acara ini juga Senandung Pelangi bisa semakin solid, bisa semakin berkembang juga. Pastinya kita menambah menambah ilmu, menambah pengalaman, ketemu sama Benar orang keren, banget. pokoknya keren banget deh. Gimana nih kalau menurut kamu Bertus?
kalau menurut aku ya, acara ini kan bener-bener spektakuler. Iya. Diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Jadi bener-bener lawan kita tuh nggak cuman di daerah Tangerang doang ya. Iya, kita seluruh Walaupun Indonesia kita ya. ikut di bagian Tangerang Selatan, Yes. tapi tuh kita ngelawan daerah-daerah lain Iya, gitu. benar banget. Dan bukan hanya dari segi musik aja ya, ada kreasi berupa barang, makanan, kain, lalu kerajinan perabotan rumah juga ada. Iya, Pokoknya lengkap bener. banget deh guys. Terus Kemarin ada kayak mungkin aplikasi baru iya, ya. pokoknya keren banget. Apalagi aduh, bazar kemarin sih waktu Iya. di SMS. Itu Keren pamerannya banget. keren-keren banget sampai didatangi langsung oleh Bapak Menteri yaitu Sandiaga Salahuddin Uno. Aduh, seneng banget sih pastinya. Nah, boleh dong aku mau tanya kamu, waktu kemarin apresiasi kreasi Indonesia di SMS kita ngapain ya, Senandung Pelangi? Kita menampilkan apa ya? Kita menampilkan mini drama musikal. Keren. Mini drama musikal ini kita diajari dan di-coaching oleh Kak Kak Eci, Eci, Kak Flo, dan Kak Michael. Wah, seneng banget sih kita bisa dapet Bener-bener kita coach yang- iya. bersama-sama Senandung Pelangi dan Alpha Primero Kids Community yes. itu bener-bener kerjasamanya. Iya, hebat. kita bersyukur banget ya bisa dapat coach yang sangat baik dan keren. Dan juga bersyukur banget karena kita bisa tampil juga bersama Alpha Primero Kids Community. Terima kasih. Iya. Kalian keren-keren. Keren semuanya. Woo. Terus kemarin kan kita ada tampilin 4 lagu nih di Iya. acara apresiasi kreasi Indonesia di Mall Sumarekon Mall Serpong. Kira-kira lagu apa aja sih Glenn? Kemarin ada 3 tuh yang udah kita bahas. Iya, jadi di episode pertama kita udah bahas lagu Aku Anak Pancasila. Pancasila. Nah, episode kedua kita bahas lagu Selama Ada Cinta. Itu adalah single pertamanya Senandung Pelangi ya. Iya, bener banget. Aku Itu suka salah banget satu lagunya. lagu favoritku juga sih. Iya kan, karena lagunya enak banget. Teman-teman bisa denger, udah ada di YouTube channelnya Alpha Primero, dan juga ada di music platform kesayangan kalian. Bener banget. Nah, ya episode ketiga kemarin kita Keliling Indonesia. keliling Indonesia. Itu tuh lagu itu menceritakan tentang kita nggak perlu keluar negeri, cukup keliling Indonesia Indonesia aja. aja. Karena Karena- kekayaan Indonesia tuh udah bener-bener Iya, bener lebih banget. ya. Iya, mungkin ternyata kita kurang nih explore Indonesia. Mungkin kita hanya di Pulau Jawa, kita belum ke pulau-pulau lainnya. Iya. Nah, karena Indonesia itu alamnya sangat indah ya teman-teman. Jadi ayo kita bareng-bareng kita keliling Indonesia. Nah, sekarang episode keempat nih. Yang akan kita bahas hari ini. Aduh, lagu Apa tuh? apa ya yang kita akan kita bahas? Coba teman-teman ada yang tahu nggak nih? Yang jelas kita udah kasih hint sih. Ini aku Iya. ada pakai kain dari Bali. Kalau kamu itu apa tuh? Terus kalau aku itu ada kain lembata dari Wah. Nusa Tenggara Timur. Keren banget. Dan sini juga ada Di belangkon. sini ada belangkon dari Jawa Tengah. Jadi hari ini temanya kayak gitu ya. Kayak budaya. Apa aja tuh? Apa tuh? Apa tuh? Nah, daripada kita bikin teman-teman penasaran ya, boleh dong kita nyanyi dulu nih. Nanti baru kita jelasin. Iya, nanti kita lebihnya jelasin ya. lagi dong. Nah, hari ini spesial juga lagu-lagunya akan banyak yang tema Indonesia gitu. Iya. Kita udah cocok banget nih merah putih. Terus bendera plus, ya. plus kain-kain. Plus kain-kain yang menonjolkan budaya Indonesia. Langsung aja yuk kita nyanyikan. Lagu pertama ada Aku Indonesia by Naura.
Indonesia ya kan. Aku adalah Indonesia beraneka ragamnya, warna-warni irama. Karena Indonesia itu sangat beragam ya, dari suku, ras, agama, semuanya itu Indonesia sangat beragam, tapi kita semua bersatu seperti Bhinneka Tunggal Ika. Terus di sini aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama. Ya, pastinya kita sebagai orang Indonesia ya, Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap bersama. kita harus hidup rukun berdampingan di tengah perbedaan ya. Keren banget lagunya. Tadi kita udah nyanyi nih, sekarang mau lanjut nih ya. Kalau kita kan tadi menyanyikan Aku Indonesia ya. Kita Indonesia, Kita Indonesia. teman-teman semua juga Indonesia. Benar. Nah, menurut kamu ya, betapa bangganya sih kamu tuh jadi anak Indonesia? Aku bangga banget sih, aku bisa jadi anak Indonesia gitu. Aku jadi orang Indonesia itu adalah sebuah kebanggaan banget karena Indonesia ini sangat indah. Benar. Orang-orangnya ramah, lalu kebudayaannya sangat beragam, sangat kaya. Bukan hanya dari kebudayanya aja, alamnya indah juga. Lah, iya, kita sangat kaya kan sumber daya alam, lalu rempah-rempah juga lengkap semua di sini. Semuanya ada di Indonesia. Jadi itu sih salah satu yang bikin aku bangga banget sebagai orang Indonesia. Indonesia itu sangat indah. Gitu. Kalau menurut kamu gimana nih? Kenapa kamu bangga bisa menjadi orang Indonesia? Kalau menurut aku ya, aku kenapa bangga jadi orang Indonesia? Karena menurut aku Indonesia itu benar-benar beragam. Tapi walaupun ada keberagaman itu, kita benar-benar bisa berbaur, bisa bersosialisasi. Contohnya kita di sekolah, agama berbeda, ras berbeda, suku berbeda, tapi kita tetap bisa belajar bareng-bareng. Benar banget. Menjadi lebih baik bareng-bareng sih, itu menurut aku. Jadi pastinya kita juga sebagai orang Indonesia ya, kita harus menjaga kerukunan itu. Kita pastikan bahwa kerukunan itu tercipta di lingkungan kita. Oke teman-teman semua. Nah, lagu ini juga yang tadi kita bahas juga yaitu dipengaruhi oleh episode kedua kita waktu itu, yaitu kita ngebahas untuk supaya kita tuh nggak ada yang namanya bully lagi. Iya benar banget, kayak di episode pertama kita menekan Pancasila, episode kedua selama ada cinta kita bisa hidup bersama-sama. Iya, gitu tanpa ya. adanya namanya bully ya. Iya, tanpa adanya bully, penindasan dan lain-lain ya yang mungkin dalam hal kecil seperti kita cuman lewat mulut atau ngata-ngatain orang, tapi itu bener-bener berefek. Berefek banget. Kayak tindakan penindasan yang sekecil apapun itu, entah secara merugikan fisik satu ya, sama lain. secara fisik, secara mulut itu gak akan menguntungkan sama sekali. Pertama, orang yang menindas itu rugi, lalu orang yang ditindas juga rugi. Jadi stop bullying ya teman-teman semua. Sudah pastinya kita harusnya bersatu ya sebagai orang Indonesia. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjadi anak Indonesia yang baik? Karena kita kan adalah generasi penerus bangsa Indonesia nih. Apa nih yang harus kita lakukan? Kalau menurut aku untuk kita bisa meneruskan generasi bangsa itu kita harus pintar ya. Gimana cara pintar? Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Di sekolah kita harus mengikuti pelajaran dengan baik, terus benar-benar aktif dalam belajar. Iya benar banget, dan pastikan pintarnya bukan secara studi aja ya teman-teman. Pastikan secara studi, secara etika, secara non akademik juga, semuanya kita pintar. Jadi jangan sampai nih kita di sekolah nilainya bagus gitu, tapi etikanya tidak mencerminkan bangsa Indonesia. Jangan sampai ya teman-teman semua ya. Jadi kalaupun kalian bertemu siapapun, mau yang seumuran atau orang yang lebih tua, kita tetap harus sopan ya. Pastikan 3S, senyum sama salam. Jadi kalau ketemu guru, halo ibu, bukan sama guru doang ya, sama semuanya, teman-teman juga, orang tua. Bahkan menurut aku ya, kalau kita bisa menyapa orang asing gitu di jalan, rasanya juga seneng loh. Aku tuh pernah kayak orang lewat gitu, aku gitu. Ada kebahagiaan tersendiri kan, kan. Dan terus orang itu senyum, kita juga senyum. Iya, gitu. itu dia. Jadi senyum itu tuh
sumber kebahagiaan bisa dibilang ya. Kita bisa bahagia walaupun cuma senyum aja gitu. Dan Terus, aku yakin orang lain yang kita senyumin dan dia senyum balik juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Iya, energi positifnya itu berasa gitu. Terus kalau misalnya menurut aku ya Glenn, Yes. kalau kita melakukan sesuatu kita harus memikirkan itu terlebih dahulu. Jangan Iya. sampai hal itu apa yang kita lakukan bakal merugikan orang lain. Bener banget, pokoknya berpikir sebelum bertindak ya. Iya, Bukan hanya bener. bertindak aja, saat kita berbicara juga ya. Kita jaga omongannya Bener. gitu. Terus kita tuh dalam segi apapun kita harus berusaha selalu jujur ya. Iya. Karena kejujuran itu nomor 1 gitu. Iya, karena mungkin belum berasa sekarang ya kalau kita nggak jujur, tapi nanti saat kita besar itu akan menjadi sebuah habit. Iya, Nah, kebiasaan. nanti kita kebiasaan tuh nggak jujur. Jadi pastikan untuk mulai jujur sejak kecil ya, karena mau gimana pun juga sesuatu yang baik itu akan membuahkan hal yang baik juga. Iya. Nah, selain itu juga kita harus mengasah nih, mengasah bakat dan talenta yang kita punya. Iya. Jadi kita nggak harus pintar di dalam sekolah doang, Iya. akademis doang, tapi kita bisa mengembangkan bakat kita supaya kita bisa aktif dalam akademis dan non akademis. Benar banget. Kenapa Kak? Bikin konten. Bikin kan, nah ya, Iya. jadi kita bisa mengembangkan bakat itu banyak banget caranya ya. Misalnya kita ikut lomba-lomba, atau kita bisa mungkin menunjukkan bakat kita di media sosial, kan sekarang banyak banget kan. Lalu Kayak banyak contohnya banget kita ya. nge-vlog gitu Iya, ya, bisa. kita jalan-jalan. Iya. Contoh kalian lagi pergi ke Bandung, kalian bikin Iya, vlog kan, bikin tentang vlog. Indonesia Iya, itu gitu. kan Tentang melatih keragaman, juga ya. keindahan Yes. di Bandung Bener gitu. banget, lalu bisa juga bikin cover nyanyi contohnya, atau cover main gitar, main Iya. piano, atau ngedance, dan masih banyak lagi. Jadi pastikan kita tuh bukan hanya belajar aja nih, Iya. karena aku yakin setiap kita pasti punya bakat, pasti punya talenta, dan nggak semua orang pintar matematika, nggak semua orang juga pintar IPA. Mungkin ada teman kita yang pintar matematika, tapi ada juga teman kita yang pintar melukis gitu Iya, kan. menggambar. Iya, semua orang punya kelebihannya masing-masing, dan juga pasti punya kekurangan Episode juga. lalu kan keliling Indonesia. Kenapa Kak? Episode lalu kan keliling Indonesia. Oh iya, episode lalu kita keliling Indonesia. Terus pas keliling Indonesia buat konten. Iya, bisa buat konten, pokoknya. Buat vlog pas kita keliling Indonesia. Ini kita bahas satu-satu nih. Ada Iya. video warisan budaya kemarin tak benda kan? Iya, benar Iya. banget nih. Nah, Kemarin kita ada bikin warisan tak benda, warisan budaya tak benda. Jadi di situ terciptalah lagu warisan budaya Indonesia. Ini adalah Nah, warisan yang diakui UNESCO, UNESCO, ya, iya. Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang mau ngeliat klipnya, bisa nih kita akan puterin Iya. klipnya, oke? Yes, ini dia. Silakan. Kita boleh ya, itu dia salah satunya warisannya. Apa tuh? Itu tari warisannya? Bali. Bener banget, tari Bali yang sangat mendunia ya. Iya. Itu ada aku dan ada Sherina juga. Iya. Itu tari Bali tuh bener-bener bagus banget ya. Iya. Ada tuh aku inget, aku pernah lihat tari Bali yang matanya. Iya, itu salah satu. Iya. Kenapa tari Bali ikonik gitu, karena matanya, ya satu-satu Iya. matanya. Terus cepet banget lagi. Iya bener, punya keren banget ya tari Iya. pendek gitu ya. Nah, ngomongin tentang tari nih, tari itu kan kayak aku nih, aku tuh suka banget ngedance. Iya. Ya, Ngedance tradisional juga bisa iya, ya. aku suka dance yang tradisional atau yang Modern. pop, hip hop, terus kayak K-pop gitu. Aku juga suka nyanyi, suka main piano. Kalau kamu suka apa nih, Bertus? Kalau aku tuh suka nyanyi, acting, dubbing. Iya. Karena dubbing itu menurut aku kayak Asik ya? budaya asik Heeh. juga.
terus mudah dipelajari juga. Iya. Terus suka dance juga Ih, kadang-kadang. suka dance juga mantep banget nih Bertus. Terus menurut aku ya, kayak aku pengen lebih mengembangkan lagi bakat aku di segi alat musik ya. Iya, iya. Karena Hmm. aduh seneng banget ya sih kalau kan kita suka nyanyi nih, iya. kita bisa nyanyi sambil main piano, Iya. kita bisa nyanyi sambil main gitar. Wah, oke, berarti intinya harus mengembangkan bakat dan Bener. lain-lain kita punya. Kita nyanyi lagi yuk Bertus. Ayo, Kali ini lagu apa ya? tapi yang pasti kita nyanyinya bakal seputar Indonesia lagi dong. Iya, kita mau nyanyi seputar Indonesia lagi nih. Lagu yang sama juga by Naura. Aduh, by Naura yang judulnya Lukisan Indonesia. Untuk teman-teman yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng yuk.
Mencerminkan Indonesia seperti lukisan ya. Indonesia itu sangat indah ya, dan aku juga suka banget nih instrumen dari lagunya. Dia masukkan ada musik-musik style Jawa gitu-gitu kan, ada suling-suling, ada kayak nyindir dan wah keren banget, keren. Lanjut Lanjut nih. oh ya, aku soalnya nggak buka chat Kak Ali. Lagi. Ada Alice sama Shanat. Hello Alice, hello Shanat. Ini mereka sangat pendengar setia ya, mereka dengerin Iya, terus dari loh. episode 1 sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Selalu ngikutin Selalu kita. ngikutin. Thank you Alice, thank you Shanat. Menurut kamu ya, Yes. gimana sih perjalanan Senandung Pelangi, wis? Perjalanan. Mungkin dari cerita serunya gitu ya. Iya. Mungkin saat kita melakukan perjalanan Senandung Pelangi, gimana sih perasaanmu gitu? Jadi Senandung Pelangi itu kan terbentuknya waktu udah COVID ya. Bener. Nah, jadi sebenarnya seneng banget karena walaupun di tengah COVID kita masih bisa beraktivitas gitu Senandung Pelangi. Kita syuting web series, kita rekaman nyanyi di studio, dan kita tampil-tampil. Jadi apa ya, Senandung Pelangi itu tuh perjalanannya sebenarnya kita kayak belum terlalu lama, tapi rasanya tuh udah full banget ya, rasanya chemistry. Kita baru 2 tahun Iya, loh. chemistry di antara member itu tuh udah terbangun banget, jadinya selalu enjoy sama Senandung Pelangi. Bener Kamu banget. gimana nih, Beta? Kalau menurutku ya, dari perjalanan Senandung Pelangi kayak kita awal-awal masih chemistry-nya masih belum terlalu dekat, sampai beberapa lama kemudian kita bikin web series bareng yang di direct sama Kak Daniel Tito. Yes. Terus mulai kita di situ bikin lagu-lagu baru, terus kita syuting bareng lagi. Itu rasanya bener-bener apa ya, menyenangkan banget, terus bangga bisa menjadi bagian dari Senandung Pelangi. Terus syukur banget lah kita yang bisa jadi a part of Senandung Pelangi, karena secara nggak langsung rasanya tuh kayak jadi sahabat gitu ya. Iya, awalnya kita yang cuma temen biasa, temen bahkan biasa. mungkin nggak kenal sama sekali. Ada yang udah kenal, mungkin deket doang, tapi deketnya sama itu aja. Terus kita belum kenal lagi nih yang lain siapa gitu kan. Tapi lama-lama tuh semuanya semakin dekat. Dan aduh happy banget ya rasanya. Terus kita akhirnya syuting untuk Kemendikbud itu. Yes. Terus akhirnya mulai di situ kita buat warisan budaya Indonesia. Dan akhirnya kita membawakan semua lagu itu dalam pertunjukan mini drama musikal di acara apresiasi kreasi Indonesia di Mall Summarecon Serpong. Wah, gak kerasa banget ya sebenarnya ya 2 tahun itu ya. Iya, Juga kan. saya pengen nangis. agak bawang. bawang ya, agak tersentuh juga. Video. Nah, sekarang tadi kan kita udah tunjukin nih tari Bali ya. Sekarang kita mau tunjukin lagi ke penonton setia kita klip-klip dari kemarin kita syuting Kemendikbud. Wah, keren banget ya wayang ya. Keren banget. Aku jujur suka banget sih sama cerita-cerita wayang. Kalau kamu gimana? Kamu suka juga? Suka banget. Iya Di situ kan? kayak bener-bener walaupun ceritanya apa seperti menegangkan gitu ya, tapi ada sisi lucunya gitu Iya, ya. bener banget. Apalagi kalau kita nonton pertunjukan wayang ya. Bener. Itu asik banget, dan wayang itu sendiri pun sangat cantik ya. Aku suka Di banget. situ ada aku sama Jovita. Aku jadi Arjuna. Iya, keren banget. Kalau Kak Jovita jadi apa tuh di situ? Nggak tahu sih, aku lupa karena udah berapa lama Ya itu. sebenarnya udah lama banget ya lumayan.
8 jadi Oh, Srikandi. Srikandi ya? Srikandi. Heeh. Wah, keren banget ya. Arjuna sama Srikandi. Nah, tadi kita udah nonton tari Bali, terus sekarang udah wayang nonton juga. wayang orang. Sekarang kita mau nonton kapal pinisi. Nah, kalau kapal pinisi itu dari mana sih Mas sekolahnya? Kapal pinisi itu seingat aku ya, dari Sulawesi Selatan. Betul banget. Nah, kalian semua penasaran gak nih sama ceritanya? Aku ceritain ya. Seorang pangeran yang berasal dari Sulawesi bernama Sauri Gading, ia ingin berlayar ke Tiongkok. Ia membuat kapal yang sangat besar dengan 1 armada dan 7 buah kapal. Tapi, suatu ketika salah satu kapal tersebut terhantam ombak dan terbelah menjadi 3 bagian. Salah satunya terdampar di daerah Bulukumba. Sejak kejadian itu, hanya orang-orang Bulukumba yang bisa membuat kapal pinisi. Nah, gimana? Teman-teman udah tahu kan cerita dari kapal pinisi? Sebagai penerus bangsa, kita harus melestarikan budaya asli dari negara kita sendiri. Terima kasih ya teman-teman sudah mau dengerin cerita dari aku. Ada kapal pinisi keren banget. Keren Aku banget sih, juga ini sama menarik Sulawesi banget Selatan ya. loh. Wah, itu tadi ceritanya menarik banget loh. Iya, menarik banget. Di situ ada teman kita Sherina Iya, yang bantu diceritain menceritakan sama ya Sherina. tentang kapal pinisi. Bener banget. Mantap. Selanjutnya kita ada apa lagi nih, Bertus? Batik. Wah, batik. Keren Coba banget. kalian mau lihat klipnya nggak? Langsung aja, ini dia. Check it out. Oke. Itu dia batik teman-teman semua. Iya, yang dipersembahkan oleh Andrew dan Niko, Nico. iya. Kita tuh pasti setiap hari, kayak seminggu kalau di sekolah ada nggak sih yang pakai batik? Aku kayak seminggu sekali Iya, ada. Iya kan, ada hari mulai kita pakai batik. Biasanya hari Kamis. Iya, aku Iya, hari Kamis. Kamis. Iya, bener. Aku juga hari Kamis. Jadi batik itu tuh cantik banget ya, dan ada yang ditulis, ada yang kayak dicetak juga Iya. kan. Pokoknya batik itu tuh kayaknya kemana aja kalau pakai batik tuh pasti merasa Keundangan. iya ke undangan kan, ke wedding gitu ya, Iya, ke keren. acara Batik tuh resmi. keren banget. Iya, bahkan kalau untuk kita pakai sehari-hari aja gitu ya, batik itu tuh Kayak Iya. formal banget ya bajunya. Iya, berasa Padahal formal. simpel tapi formal. iya, karena apa ya, bangga banget ya sih kita punya iya. batik, kayak sangat cantik gitu loh motifnya, dan beragam juga batik ada. Benar. Dari hampir setiap daerah di Indonesia punya batiknya masing-masing ya. Benar. Contohnya yang aku tahu ya, itu ada batik Cirebon, batik Hmm. Solo, Hmm. terus batik Pekalongan yang paling terkenal. Oh iya, bener banget. Hmm. Pokoknya batik Nah. keren banget lah. Selain batik tuh kamu ingat apa lagi nggak sih? Kayaknya ada alat Alat musik musik. ya. Oh, angklung. Bener banget. Ini dia. Wah, kalian mau lihat klipnya silakan.
Jadi aku tuh Terus angklung kebetulan itu tuh bisa dikombinasikan Iya. dengan musik untuk angklung itu mengaransemen tuh lagu ya. pakai lagu apa aja, tapi kalau alat musik angklung itu pasti cocok. Serius. Dulu kamu pernah gak sih di sekolah kamu mungkin ada acara yang mengharuskan kita untuk main angklung Iya berkelompok gitu? pernah, aku kan sekolahnya di Jawa Barat ya waktu SD ya, di Bogor. Iya. Jadinya tuh ada ekskul angklung. Wah. Iya, asik banget. Aku Jadi di situ belajar kamu gitu. belajar kayak kunci-kunci yang Iya, aku belajar main angklungnya. Terus kayak angklungnya tuh ada yang kamu megang 2 angklung Iya. satu jari gitu kan. Terus ada juga angklung yang panjang yang di Iya, apa, yang tahu kayak kan? di- Iya, tahu iya. kan? Yang kayak ujungnya doang gitu yang digerakin. Aku juga pernah main angklung di Taman Mini, kayak di sanggar gitu. Pokoknya asik banget ya main angklung. Iya. Dan suaranya juga bagus banget ya, Iya. cantik banget. bener-bener Khas bagus Jawa banget. Barat gitu. Nah, kamu juga pernah nggak main angklung gitu di Aku sekolah? pernah dulu, jadi aku tuh kayak ada acara entah itu 17-an atau apa, karena itu udah lama banget waktu aku masih kelas 2 atau kelas 3 SD. Oh, lama banget ya. Iya, terus di situ tuh aku dikasih kelompok, jadi kita per kunci itu main per satu orang itu dapat satu kunci gitu, satu angklung. Untuk main satu lagu gitu. Contoh, abis temenku main kunci ini, aku main kunci ini gitu. Keren banget. Kerja sama ya. Kerjasama. Terus kamu ingat gak sih ada tas dari tas daerah gitu? Itu Dari- bagus banget. Ya dari Papua kan Oh ya. iya, Papua. Oke langsung aja ya. Ini dia Noke. Wow, bagus banget ya. Tasnya Tasnya sangat menarik banget ya. dan sangat stylish loh. Pakai baju apa aja kan dia cocok deh pakai Iya. Noken. Itu tadi yang merepresentasikan itu Bagas dan Aurel Ya, ya. di teman kita Aurel juga ada Bagas. Benar. Wah, aku jadi pengen juga deh Iya, pakai pengen Noken kan untuk iya. sehari-harinya. Kayaknya bakal bagus banget sih. Ya Jadi kan? tasmu yang branded ganti sama Noken ya. Jadi udah tas kayak gitu udah nggak zaman, udah nggak zaman. Yang Iya. zaman sekarang tas Noken dong pastinya. Benar. Oke, selanjutnya kita ada Ada yang berbau bertarung bela diri. Membela diri. Apa tuh itu? Pencak silat. Di situ siapa ya? wah. Keren banget. Tadi ada pencak silat ya. Iya. Situ, oh ya kemarin waktu syuting gitu kita kayak di lapangan ya kan. Iya. Terus kita Diajarin. diajarin nih gerakannya harus kayak gimana. Terus ada juga teman-teman Di situ kita yang kalau nggak salah tuh ada 6 atau lebih. iya, Ada gerakan-gerakan iya, yang benar banget. Ada yang berpasung juga gerakannya kan. Iya. Ada juga teman-teman kita dari sanggar pencak silat gitu yang datang kan kemarin. Panglipur Bogor. Keren banget loh mereka. Oh iya sih, kemarin aku waktu itu tuh aku ngelawan satu cewek dan itu bener-bener tangannya kayak udah terlatih Wah, banget. iya. Kayak mereka tuh yang gerakannya sampai ke lantai gitu loh, sampai Iya. jatuh gitu. Iya. Wah, keren banget sih itu. Kamu kalau di sekolah pernah nggak belajar pencak silat? Dulu kayaknya pernah waktu aku kecil ya atau apa aku lupa sih. Cuman kayaknya pernah. Kalau aku di sekolah itu pelajaran olahraga
Sering Ada diajarin, pencaksilat? iya, Wah. diajarin pencak dan ada juga ekskul pencaksilat. Batu kering terus Nah, gitu. Jadi terusan. Pakai OB kombi anti tusif. maaf ya guys, ada iklan. Ada iklan. Ada iklan. Jadi kayak semua anak itu ini ya. Ah, dari sini tante. Iya. Mama. Aduh. Ini kalau misalnya orang punya di sini Coba emang kayak kamu gitu ya. pegang aja. Ya, aku kayak gini deh. Nah, iya, lebih jelas. benar. Nah, oke. Jadi aku belajar pencaksilat tuh ada di sekolah dan semuanya diajarin. Wah, Ada jadi step-stepnya bener-bener gitu. sekolahmu kayak melestarikan culture banget ya. Iya, Budaya jadi banget. sebenarnya di buku cetak sekolah tuh emang ada, Iya, iya kan? Ada. Iya, dan aku suka Cuman aku banget belum sih sampai ke bagian itu. waktu Mungkin SD. nanti diajarin juga. Ya, pasti akan diajarin sih. Aku waktu SD diajarin pencaksilat dan apa ya, senang aja gitu bisa belajar pencaksilat kan. Nah, iya. Iya. Kayak seru banget gitu bisa bela diri. Tapi bela dirinya itu pencaksilat tidak digunakan untuk Kekerasan ya, iya bukan Iya. untuk melawan atau menindas dan apapun itu ya Tapi kita harus enggak. cuma bela diri Iya, ya. hanya untuk Dari membela diri namanya aja. itu bela diri, menjaga Iya, diri. men- gitu ya. emang untuk bela diri dan bukan untuk menyerang orang lain gitu Bahkan kan. yang aku pelajari di buku cetakku aja, Yes. itu pencaksilat itu terkenal dengan tangkisan bukan serangan. Iya, jadi Jadi kita memang buat bertahan sebenarnya. iya benar banget. Terus kayak pencaksilat juga ada kayak kuda-kudanya gitu kan. Apalagi tuh pencaksilat juga punya induk organisasinya kan di Iya. Indonesia. Coba apa tuh? Apa tuh? Kamu pasti pernah belajar. Pernah sih, IPSI kalau nggak salah. Iya banget sih. Iya kayaknya. Iya, Aku juga lupa. Iya, itu pokoknya IPSI ya. coba. Sekalian searching, sekalian IPSI. IP. IP, Oh, IPSI. benar, IPSI. Iya. Wah, kamu. Ikatan Pencaksilat Indonesia. Iya. Aduh, keren banget ya. Wah, ini benar-benar budaya Indonesia yang patut banget nih kita banggakan. Pastinya semua warisan Indonesia harus kita banggakan sih. Iya kan? Selanjutnya kita akan beralih ke tarian lagi nih. Oh iya. Yang ini tuh terkenal banget tariannya. Bahkan di opening Asian Games 2018 Iya. aja itu ada loh. Iya, dan Coba teman-teman pasti udah tahu nih. iya sih, dan kayak ini tuh semua orang di dunia tuh amazed banget lihat tari ini. Iya. Karena sangat dilatih kekompakannya gitu kan ya. Kamu pernah nggak nari tari ini? Dulu aku pernah Belajar. pernah belajar tapi bener-bener susah banget. Iya kan? Cuman karena butuh kekompakan yang bener-bener bahkan sekian detik aja tuh mesti sama. Iya gitu. bener banget, dan biasanya mereka juga sambil nyanyi gitu ya. Iya. Sambil nyanyi lagu Melayu atau apa gitu ya. Nah, Indonesia juga udah beberapa kali kayaknya yang menang, pokoknya ada lomba internasional gitu. Iya. Tari ini pasti ada di Nah, bagi teman-teman yang mau lihat klipnya silahkan. ini dia. Aduh, aku sebenarnya di situ juga kita diajarin sama Kak Valeri. Iya. Ada Glenda Nicole. Ada aku yang Nicole di sini. Diajarin sama Kak Valeri. Kita belajar tari saman. Aduh, asik banget nih tariannya. Jadi kangen nggak? Jadi kangen nggak? Kangen banget sih. Aduh, kangen banget. Kangen. Terus abis ini ada apa lagi nih Kak? Selanjutnya ini kayak
senjata tradisional. Oh, Yang aku yakin semua orang tahu sih. iya. Iya kan? Aku banyak sih ya senjata tradisional. Cuman yang paling khas dan paling terkenal itu ada Ini salah satu. satu yang paling terkenal Nah, di dan Indonesia ini ya. udah benar-benar diakui oleh Iya, UNESCO ya. dan Jadi 10 warisan budaya Indonesia ini tuh benar-benar udah diakui oleh UNESCO. iya, aduh, sebuah kebanggaan juga ya untuk kita orang Indonesia. Nah, langsung aja ini dia, Chris. Chris. Wah, Keren-keren semua ya dari tadi. Ada Bagas dan Andrew yang Iya. membuat Chris. Dan hasilnya wah keren banget. Slay. Oke. Oke, ini yang terakhir ya? Terakhir ya? Iya, ini yang terakhir loh. Ini udah yang 10. Ini adalah latihan membatik. Membatik. Awal kan kita udah bahas tentang batik Iya. sendiri kan? Nah, itu kan hasilnya. Sekarang proses Wah, membuatnya. ternyata juga sudah diakui loh oleh Iya, UNESCO. oleh UNESCO. Wah, tepuk tangan dulu dong. Langsung aja. Oke. Tadi kayaknya videonya ada kesalahan ya. Ya, videonya tadi ada kesalahan. Nanti kita Kesalahan teknis. akan kita putar lagi. Ya. Hebat ya. Tadi ada yang membatik, ada Kak Auren. Keren banget. Wah, Wah, itu baru klipnya loh. Iya, udah seseru iya, itu. kamu pengen gak sih coba membatik? Aku pengen banget. Pengen Iya banget. kan? Iya, waktu itu aku nggak kebagian itu. Iya, semoga kita dapat kesempatan ya untuk membatik. Iya. Gitu. Nah, itu kan tadi baru klip nih. Baru klip aja udah seru banget. Iya. Yang mau lihat fullnya nih, Iya. ada acara Aki, SMS, terus ada tadi acara Kemendikbud dan lain-lain. Itu bisa kalian lihat di YouTube channel Alma Primero. Oh, nah, tadi tuh kayak cuma konten-konten singkatnya Iya. ya. Nanti di YouTube channelnya itu, YouTube channel apa Primero ada Infonya. penjelasannya, ada actingnya, keren banget deh pokoknya. Langsung aja habis live streaming kita langsung ke YouTube channel Alpha Primero ya. Bener banget.
Nah sekarang kita nyanyi satu lagu lagi deh. Lagu apa ya? Sebelum lagu highlight kita hari ini. Aku mau lagu ini sih. Ini lagu yang kayaknya lagi ngetren sih, masih ngetren sih ya. Oh Lagunya Charlie Puth sama Son Jongkook, like BTS. Jadi aku suka banget lagunya dan nadanya catchy banget. Dan ada tren juga di TikTok yang kayak gini caranya. Ya, langsung lagi giniin left and right. Sinking. Left and right, I can feel over here, I can feel over here. Take every corner of my mind. What you gonna do? Ever since the day you went away, how to erase the blood and unlock my brain. What you gonna do? Maybe I should just focus on me instead. When I think about All the things we were tangled up in your head. Oh no, oh no, oh no. oh no. You go and on a circus that just stuck it in my head. Yeah, memories fall on the left and right. I can feel it here, I can feel everything. corner of my mind. You're saving me day and night. You're a corner of my mind. What you gonna know? Ever since the day you went away, Someone tell me how how much more do I gotta think on the page? you come to now. You did things to me that I just can't forget. Think about Are the nights we were tangled up in your bed? Oh no, oh no, oh no. oh no. I'm going down in circles, got you stuck up in my head. There is Fall on the left and right. I can feel over here, I can feel over here. You got every corner of my mind. You're saving me day and night. I can feel over here, I can feel over here. every corner of my mind. What you gonna do now? What you know? You don't want that girl away. Even though, baby, I'm still not okay. Did you know that dreams are all the same? Every time I close my eyes, memories form in left and right. I can feel over here, I can feel over here. Think of every corner of my mind. What you gonna know? All living day and night. I can feel over here, I can feel over here. every corner of my mind. Feel over here. Take up every corner of my mind. What you gonna do now? Lagunya a little bit susah ya, Iya, tapi kan asik. Englishnya, gak apa-apa. Asik, asik. Tetap slay. Slay. Oke, gak kerasa nih, terus kita udah ngebahas banyak banget hari ini. Bener banget. Iya kan, kita udah ngebahas yang pastinya topik utama kita 10 warisan budaya tak benda Indonesia Yang diakui oleh UNESCO. dan mungkin nantinya akan ada lagi ya warisan Iya. tak benda lainnya yang akan diakui juga oleh UNESCO, oleh dunia, karena Indonesia itu Sangat kaya dan tugas kita adalah melestarikan keragaman Betul budaya. banget teman-teman semua. Nah, yang kita harapkan itu adalah saat kita melestarikan keragaman budaya Indonesia, kita tuh bisa lebih dikenal oleh dunia luar. Iya benar banget. Jadi aku yakin sih pasti kedepannya lagi akan ada lagi warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO. Jadi tugas kita nih ya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Ini gak kerasa banget ya. Kita kayak udah Acara di ujung acara dan kalian udah
4 episode temenin kita. Makasih banyak teman-teman semua yang udah selalu nemenin kita di live streaming bersama Good Play Indonesia. Selain itu juga kita mau terima kasih kepada Good Play Indonesia, kepada Alfa Primero, Good Play Indonesia. Banyak banget ini ya soalnya yang mendukung kita. Terima kasih juga kepada penyelenggara apresiasi kreasi Indonesia, Sobat Paragraf. Terima kasih juga untuk Kak Alex, Kak Parini yang tiap Sabtunya repot-repot ngurusin kita untuk live streaming. Kak Alex. Terima kasih juga teman-teman semua. Iya, terima kasih kepada tim-tim kita. Tim-tim kita, Tim-tim supporter. tim-tim supporter yang sangat kita sayangi pasti. Ya, untuk karena kita udah di penghujung acara nih Glenn, ya kan? Kita mau closing dengan lagu Warisan Budaya Indonesia by Snan